cinggungmu, suara hati ngendih padidi suket kajeng sinar jagat lamut panah petang mepak dados kalepet ngalengkas letunya wali perang suci ngalengkas nyakan jiwa demi jagat iki di ujung asa aku bertahan luka yang dalam tak pernah hilang langit menyaksikan darah berjatuhan namun demi cinta aku terus berjuang ngalengkas hancur raga demi kau semua ngalengkas biarlah luka ini abadi selamanya layang surya sinar petang langkahku aja takkan mundur impan luwatan jiwa mata balang sajero ning ati sepi nanging tapa Di tengah medan pertarungan yang penuh dengan darah dan energi yang liar, Wayan berdiri dengan tubuh diselimuti api yang semakin membakar. Matanya menyala terang seperti bara yang tidak akan pernah padam. Tapi di balik kekuatannya yang luar biasa, Wayan tahu ada resiko yang besar. Tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena ia belum sepenuhnya menguasai perubahan tingkat akhir. Dalam bentuk ini, aura hewan spiritual ayam bulu api mendominasi tubuhnya, membuatnya sulit membedakan teman dari musuh. Jika ia kehilangan kendali, hewan spiritualnya akan mengambil alih, dan ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Yang lebih mengerikan, tubuh manusia tidak dirancang untuk menahan energi besar dari perubahan tingkat akhir ini. Jika Wayan memaksakan terlalu lama, nyawanya mungkin menjadi taruhannya. Namun, pilihan lain sudah tidak ada. Wayan menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang menjalar di tubuhnya, dan memfokuskan seluruh kekuatan pada pertarungan di depan matanya. Sial, aku tidak menyangka akan seberat ini. Aku harus menyelesaikan dengan cepat sebelum tubuhku hancur. Batin Wayan. Sementara Bila yang sebelumnya penuh percaya diri, ini terjatuh ke tanah dengan luka bakar yang mengerikan. Tubuhnya penuh dengan luka robek dan bulu-bulu api menancap seperti duri beracun. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya mulai lemah. Darah menetes dari setiap sudut tubuhnya. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Gumam Bila dengan suara yang lemah. Namun, ia tidak bisa lagi berdiri. Dengan luka separah itu, tanpa pertolongan, bisa dipastikan akan tewas dalam hitungan menit. Di hadapan Wayan, Sura berdiri tegak. Meskipun kondisinya tidak sempurna karena luka sebelumnya, Sura tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan perubahan tingkat akhir, sosoknya terlihat menyeramkan, seperti gabungan manusia dan gagak dengan sayap besar yang bersinar hitam
dan kuku tajam yang memancarkan angin mematikan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, Sura. Kau akan membayar untuk semua yang telah kau lakukan. Teriak Wayan dengan suara yang terdengar seperti dua entitas berbicara bersamaan. Salah satunya adalah hewan spiritual, ayam bulu api. Wayan, aku bisa melihatnya. Tubuhmu tidak siap. Aku tahu ayam bulu api adalah hewan spiritual yang hebat. Namun sayangnya itu sulit untuk dikendalikan. Jawab Sura mengepakkan sayapnya dan menciptakan badai angin yang tajam yang menyapu area sekitar. Wayan melompat tinggi, menghindari serangan angin tersebut dan meluncur ke arah Sura dengan cakar api yang menyala terang. Serangan Wayan menghantam sayap Sura, tapi Sura memutar tubuhnya di udara dan menyerang balik dengan cakarnya yang besar. Wayan terhuyung sejenak, darah mengalir di lengannya, tapi ia tidak menyerah. Tubuhnya memanas dan aura apinya semakin besar, membuat Sura harus menjaga jarak. Sial, setiap organ dalamku rasanya seperti terbakar. Lebih baik aku mati karena ditelan ayam bulu api daripada kalah dalam pertarungan ini. Batin Wayan. Iya. Wayan kembali melakukan serangan dengan aura apinya yang semakin besar, melancarkan serangan terakhir ke arah Sura. Ini adalah air bagimu, Sura! Teriak Wayan meluncur dengan kecepatan tinggi. Tajinya bersinar dan terlihat sangat berbahaya. Di sisi lain, Gandhi yang berada dalam bentuk tingkat akhir semut merah peluru berusaha keras untuk melawan Kunta. Namun, tubuh Gandhi sudah mulai melemah karena kelelahan. Meskipun cangkang tubuhnya keras, serangan jarum-jarum tajam dari Kunta berhasil menembus beberapa bagian tubuhnya, menciptakan luka yang serius. Kau terlalu lemah, Gandhi. Kau pikir perubahan tingkat akhir bisa menyelamatkanmu? Kunta tertawa, menyerang dengan jarum-jarum besar yang penuh dengan energi mematikan. Sial! Gandhi terjatuh, darah mengalir deras dari punggungnya dan lengannya. Aku tidak pernah kalah darimu, Kunta. Jika bukan karena kondisiku, kau tidak akan pernah bisa memojokkan aku seperti sekarang ini. Teriak Gandhi mencoba bangkit, meskipun tubuhnya sudah hampir mencapai batas. Apa yang kau katakan, Gandhi? Ini bukan duel di arena. Ini adalah pertarungan terbuka. Jangan kau pikir untuk mendapatkan keadilan, pemenanglah jawaranya. Yang kalah tetaplah pecundang. Pertarungan mereka terus berlangsung, dengan Kunta mendominasi karena stamina yang lebih baik. Namun, Gandhi tetap berjuang dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Di tengah kekacauan, Moyan, Kawai, dan dua pemain menengah lainnya terus bertahan melawan rombongan Sanggar Bayu. Namun, kondisi mereka semakin memburuk. Kawai, mereka terlalu banyak. Mundurlah, kau sudah sangat terluka parah. Teriak Moyan yang juga terluka, namun masih bisa berdiri dan bertahan. Namun, Kawai dengan tubuh yang penuh luka berusaha untuk berdiri di depan Moyan seperti tameng hidup. Moyan, terima kasih. Senang bisa bertarung bersama hingga akhir. Aku berharap kau bisa selamat, Moyan. Jawab Kawai, maju ke arah musuh, meskipun darah terus mengalir dari tubuhnya. Iya! Kawai, apa yang kau lakukan? Teriak Moyan. Kawai bertarung dengan sekuat tenaga, melumpuhkan dua musuh yang mencoba mendekat. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Bunuh dia!
serang dari segala sudut. Ucap pemain musuh. Teriak Kawai saat serangan tombak menembus tubuhnya. Pedang menusuk punggungnya dan senjata lainnya bersarang di bagian tubuhnya. Tapi ia tidak mundur. Serangan Kawai meluas hingga musuh yang mengepungnya mundur. Beberapa senjata masih menancap di tubuhnya. Dengan nafas terakhirnya, Kawai melompat ke arah musuh dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, menciptakan ledakan besar yang melumpuhkan sebagian musuh di sekitarnya. Ketika debu mereda, Kawai masih berdiri menyangga tubuhnya dengan senjatanya. "Kawai!" teriak Moyan. Kawai menengok sebentar ke arah Moyan, kawan lama dan juga sahabat dekatnya. Kawai tahu ia tidak akan bisa tertolong lagi dengan kondisinya yang sebelumnya. Dan kini Kawai sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Ia menutup matanya dan akhirnya kepala Kawai terlepas dari tubuhnya. Moyan tidak bisa apa-apa. Ia hanya bisa melihat Kawai tewas di depan matanya. Matanya memerah, memendam amarah. Sial, dia tangguh juga. Hanya karena dia 8 orang mati olehnya. Sekarang hanya tersisa mereka bertiga yang sudah terluka dan melemah. Kepung mereka dan serang secara bersamaan. Ayo! Para pemain Sanggar Bayu kembali melakukan serangan. Kawai, aku tidak akan melupakan pengorbananmu. Tapi aku juga akan menyusulmu, Kawai. Gumam Moyan menggertakkan giginya sambil bersiap untuk pertarungan terakhir. Dua orang di belakang Moyan langsung meregang nyawa. Tubuhnya hampir terbelah karena golok yang tajam. Satunya tertembus beberapa senjata hingga dadanya berlubang. Suasana sekitar menjadi seperti lautan darah. Bau anyir menyeruak, aroma kematian begitu dekat. Hanya tersisa Moyan seorang diri. Matanya memerah, sekujur tubuhnya penuh luka dan nafasnya mulai berat. Kau tidak perlu melawan lagi. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Ucap pemain musuh yang bersiap memenggal kepala Moyan. Moyan berteriak meluapkan amarahnya. Salah satu pemain musuh yang mencoba menyerang Moyan tiba-tiba berteriak kesakitan memegangi kepalanya. Darah mulai keluar dari telinga, mata, dan mulutnya. Kepalanya langsung meledak dan mati seketika. Para pemain musuh langsung mundur menjauhi Moyan. Apa yang sebenarnya terjadi? Moyan mengepalkan tangannya, melihat ke langit sejenak, kemudian menatap dingin ke arah para pemain Sanggar Bayu. Moyan dalam situasi hidup dan mati. Akhirnya ia telah melewati batasnya. Nah, lengkas! Moyan akhirnya berhasil melakukan perubahan pertamanya. Gajah angin belalai gergaji. Tubuh Moyan mulai memancarkan aura putih keperakan. Belalainya yang panjang muncul, berubah menjadi tajam seperti gergaji. Sementara kakinya yang besar menghentak tanah, menciptakan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Apakah mereka bisa bertahan dalam pertempuran yang nampaknya tidak seimbang ini? Atau apakah pengorbanan Kawai akan menjadi sia-sia tanpa bala bantuan? Medan pertarungan telah berubah menjadi area penuh kehancuran. Api, angin, dan energi liar menghancurkan setiap sudut desa dan hutan. Gandhi dengan tubuh semut merah peluru tingkat akhir tampak kepayahan. Cangkangnya yang kokoh penuh dengan retakan.
darah mengalir dari luka di tubuhnya. Serangan bertubi-tubi dari Kunta, silipan 1000 jarum tingkat akhir, semakin membuatnya terdesak. Gandhi, kau hampir selesai. Aku bisa merasakannya. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa darimu. Menyerah saja, Gandhi. Teriak Kunta dengan nada mengejek. Tubuh panjangnya melingkar di sekitar Gandhi. Jarum-jarum besarnya memancarkan cahaya beracun. Beberapa jarum menancap di bahu dan kaki Gandhi, memaksanya jatuh berlutut. Namun, Gandhi tidak menyerah. Ia menatap Kunta dengan penuh kebencian, menggertakkan giginya meski tubuhnya hampir hancur. Selama aku masih bernafas, aku tidak akan membiarkanmu menang, Kunta. Kau akan merasakan akibatnya. Teriak Gandhi berusaha bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Sementara itu, di sisi lain medan perang, Wayan bertarung sengit melawan Sura. Kedua pemain saling bertukar serangan, menciptakan gelombang panas dan badai angin yang membuat tanah di bawah mereka terkoyak. Wayan meluncur cepat dengan cakar apinya, sementara Sura dengan sayap besarnya menciptakan badai angin untuk menahan serangan. Wayan, kau sungguh tangguh, tapi aku tahu kau sedang melawan dirimu sendiri. Kau tidak akan bertahan lama, Wayan. Teriak Sura, menyerang dengan cakarnya yang besar. Cakar Sura menghantam tubuh Wayan, membuatnya terpental. Namun, Wayan dengan cepat bangkit kembali. Api di tubuhnya semakin membesar. Sial, ayam bulu api ini semakin mendominasi. Aku harus mengendalikan diri, atau aku akan mati lebih cepat dari yang kubayangkan. Batin Wayan berusaha keras melawan aura hewan spiritualnya yang semakin kuat. Di sisi lain medan perang, Moyan berdiri tegap dengan wujud gajah angin belalai gergaji. Tubuhnya besar dan berotot, dengan belalai panjang yang ujungnya seperti gergaji yang tajam. Angin berputar-putar di sekeliling tubuhnya, menciptakan aura yang mengintimidasi. Kalian semua telah membunuh Kawai dan rekanku yang lainnya. Sekarang, kalian akan merasakan balasannya. Suara Moyan menggema diselimuti oleh pusaran angin yang memotong dedaunan di sekitarnya. Serang dia bersama-sama, jangan beri dia kesempatan. Teriak salah satu pemain Sanggar Bayu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Moyan sekarang berada di level yang berbeda. Dengan satu hembusan belalainya, Moyan menciptakan angin tajam yang memotong beberapa musuh menjadi dua. Dua pemain langsung tumbang. Tubuh mereka terpotong bersih oleh pusaran angin Moyan. Tidak ada ampun untuk kalian! Teriak Moyan, meluncur maju dengan belalai gergajinya, menyerang musuh-musuh yang tersisa. Satu demi satu pemain Sanggar Bayu jatuh di tangan Moyan. Tidak ada yang tersisa. Moyan memastikan mereka semuanya tewas tanpa ada yang lolos. Setelah memastikan semua musuh menengah telah dikalahkan, Moyan menoleh ke arah Wayan dan Gandhi. Sepertinya Wayan dan Gandhi sangat kesulitan. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Meskipun aku berhasil melakukan perubahan, aku masihlah bukan apa-apa jika dibandingkan Kunta maupun Sura. Batin Moyan yang berusaha untuk berikan bantuan. Moyan melihat kondisi Wayan dan Gandhi yang semakin terdesak. Ia tahu bahwa kekuatannya dalam tingkat pertama tidak akan cukup untuk mengalahkan Kunta maupun Sura. Tapi ia harus mencoba sesuatu untuk membantu mereka. Dengan seluruh tenaganya, Moyan mengumpulkan angin di sekeliling tubuhnya, menciptakan pusaran yang besar. Teriak Moyan meluncurkan angin tajam ke arah Kunta dan Sura.
Serangan itu tidak melukai Kunta ataupun Sura secara langsung, tapi cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. Angin yang diciptakan Moyan menggema keras, membuat Kunta dan Sura menutup telinga mereka karena suara memekakkan itu. Wayan, Gandhi, sekarang! Teriak Moyan. Mendengar itu, Wayan dan Gandhi memanfaatkan celah tersebut. Dengan kekuatan terakhir mereka, keduanya meluncur maju untuk melancarkan serangan yang fatal. Terima ini, Kunta! Teriak Gandhi menyerang Kunta dengan cakarnya yang besar. Cakar Gandhi menghantam tubuh Kunta, menciptakan luka besar di bagian tengah tubuhnya. Kunta terjatuh, darah mengalir deras dari lukanya. Di sisi lain, Wayan meluncur dengan cakar apinya yang menyala terang. Ini adalah akhir untukmu, Sura! Teriak Wayan menyerang dengan tajinya yang bersinar seperti bara api. Serangan itu menghantam sayap Sura, membuatnya terjatuh dengan luka bakar yang parah di sayap dan bahunya. Meskipun Kunta dan Sura tidak tewas, mereka mengalami luka yang sangat serius. Keduanya tergeletak di tanah, nafas mereka terengah-engah. Moyan berdiri di tengah medan perang, mengamati Wayan dan Gandhi yang terluka parah yang berusaha untuk bertahan. Ia tahu pertarungan ini belum sepenuhnya dimenangkan, tapi setidaknya mereka berhasil membalikkan keadaan walaupun sementara. Kalian tidak akan lolos begitu saja, Gumam Kunta dengan suara yang lemah, kemudian berubah ke wujud manusianya. Sura terkapar, ia tidak sadarkan diri dan mengalami luka bakar yang serius. Wayan juga tergeletak. Beruntung, Wayan masih bisa dalam kondisi manusianya, walaupun kondisi tubuhnya begitu parah antara luka bakar dan juga luka-luka dalam pertarungan. Wayan, bawa kami segera kembali sekarang, pinta Gandhi yang lemah. Ini adalah kesempatan. Aku harus membunuh mereka, tegas Moyan. Jangan lakukan itu, Moyan. Mereka tidak benar-benar tumbang. Kunta dan Sura bisa bangkit kapan saja. Jangan mengambil langkah yang salah. Segera pergi dari sini sebelum kita semuanya tidak bisa kembali hidup-hidup, tegas Gandhi. Moyan yang baru berhasil melakukan perubahan menjadi sedikit percaya diri, tapi Moyan memikirkan ucapan Gandhi, kemudian memutuskan untuk membawa Gandhi dan Wayan pergi. Moyan yang masih dalam bentuk perubahannya cukup mudah untuk membawa mereka. Medan pertarungan itu menjadi lokasi penuh kengerian. Pertarungan tersebut mungkin telah dimenangkan, tapi perang melawan Sanggar Bayu masih jauh dari kata selesai. Setelah pertarungan berdarah itu berakhir, desa Bugi dan hutan di sekitarnya menjadi sunyi. Keheningan yang mencekam menggantikan suara ledakan, jeritan, dan denting senjata yang sebelumnya mendominasi. Asap hitam masih terhubung dari sisa-sisa api, menyebarkan bau hangus daging dan kayu bakar. Tanah penuh bercak darah yang mulai mengering. Sementara potongan tubuh para korban berserakan di berbagai sudut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kehancuran total. Hutan yang dulunya lebat dan hijau, kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan luka. Dari kejauhan, di atas bukit yang menghadap ke medan pertempuran, dua sosok berdiri mengamati dari bayangan pepohonan. Mereka adalah Dharma, pemimpin Sanggar Bayu dengan wujudnya yang penuh karisma gelap, dan Gale, mantan pemimpin Sanggar Siwa yang sekarang menjadi wakil Dharma. Pertarungan yang menarik, tapi mereka sangat lemah, terutama dalam kondisi seperti itu. Kita bisa dengan mudah menghabisi mereka jika aku turun langsung. Kenapa kau membiarkan mereka pergi, Dharma?
ucap Gale menyeringai tipis. Dharma dengan tatapan tajam yang penuh perhitungan hanya diam sejenak sebelum menjawab. Tidak, Gale. Kita biarkan mereka pergi. Ketakutan adalah senjata yang jauh lebih efektif daripada kematian. Dengan apa yang terjadi hari ini, mereka akan merasakan tekanan. Kelelahan mereka akan menjadi beban, membuat mereka lebih mudah dihancurkan saat waktunya tiba. Gale memutar matanya, tetapi akhirnya mengangguk. Kau selalu punya rencana yang besar, Dharma. Tapi ingat, memberi musuh waktu untuk bernafas bisa menjadi pedang bermata dua. Ya, aku tahu, Gale. Tapi tidak dengan cara ini. Ketakutan mereka akan membuat Sanggaryama dan Durga terpecah. Mereka akan hidup dalam ketidakpastian. Dan ketika waktunya tiba, aku akan membawa kekuatan penuh untuk menghancurkan mereka. Jawab Dharma dengan tegas. Dharma berdiri tegak. Aura gelap menyelimuti tubuhnya. Wujud leaknya, serigala ekor pedang, adalah perpaduan manusia dan serigala besar dengan ekor panjang berbentuk pedang tajam yang memancarkan cahaya merah. Gale dengan wujud leaknya, ular berkepala merah, menjulang di belakang. Tubuhnya bersisik hitam mengkilap dengan kepala merah menyala yang tampak menakutkan. Gale, ambil Kunta dan Sura. Kita bawa mereka pulang. Mereka harus segera dipulihkan. Perintah Dharma, suaranya tenang namun penuh kuasa. Sial, aku tidak suka disuruh-suruh, tapi tidak masalah untuk kali ini, batin Gale. Gale terpaksa mengangguk, bergerak ke arah Kunta dan Sura yang terkapar dengan luka yang parah. Dengan mudah, Gale membawa mereka di punggung wujud leaknya, dan bersama Dharma, mereka kembali ke Sanggar Bayu. Sementara itu, di Sanggaryama, Moyan tiba dengan tubuh penuh luka sambil membawa Wayan dan Gandhi yang hampir tidak sadarkan diri. Melihat kondisi mereka, Oman segera turun tangan. Wajahnya berubah menjadi tegang. Apa yang terjadi? Tanya Oman dengan suara berat, menatap Moyan menurunkan Wayan dan Gandhi perlahan. Misi kami gagal, bos. Kami disergap di kawasan Desa Bugi. Kejadiannya, jawab Moyan sambil terengah-engah menjelaskan semuanya. Bade yang mendengar hal itu langsung emosi. Selain Wayan, rekan dekatnya yang terluka parah, Desa Bugi adalah tempat Gayu berada. Bos, izinkan aku pergi untuk mengeceknya. Pergilah, Putu, temani Bade. Baik, bos, balas Putu dengan suara beratnya. Oman menggertakkan giginya, tangannya mengepal, matanya menatap tajam ke arah Moyan. Di dalam hatinya, ia mulai mencurigai bahwa aksi mereka diketahui karena ada pengkhianat di dalam sanggarnya. Namun, Oman tidak mengungkapkan kecurigaan itu, hanya menyimpan dalam pikirannya. Aku yakin ada pengkhianat. Jika aku menemukannya, akan aku habisi dia dengan tanganku sendiri, batin Oman. Moyan, istirahatlah. Aku akan memikirkan langkah berikutnya, ucap Moyan akhirnya. Wayan dan Gandhi juga langsung diberikan perawatan. Oman juga mengutus seseorang untuk mengabari Sanggar Durga. Di waktu yang sama, Bade ditemani Putu bergegas menuju Desa Bugi. Keduanya bergerak dengan cepat melalui hutan yang penuh bekas kehancuran. Hingga akhirnya mereka tiba di desa yang telah berubah menjadi neraka di bumi. Bade berhenti di tengah desa. Tubuhnya bergetar melihat pemandangan yang ada. Mayat-mayat warga berserakan, beberapa tubuh tidak utuh, dan yang lain hangus terbakar. Rumah-rumah yang dulunya berdiri kokoh, kini hanya menyisakan puing-puing. Bade menunduk, rasa bersalah melingkupinya.
Ini semua salahku. Gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Bade. Putu memanggilnya lembut, tapi Bade mengangkat tangannya, meminta Putu untuk tidak melanjutkan. Desa ini hancur karena aku, karena kedatanganku. Mereka semuanya dibantai, Dayu dan anak-anaknya. Suara Bade pecah. Ia jatuh berlutut di tanah, meninju tanah dengan penuh amarah. Putu hanya bisa diam, membiarkan Bade meluapkan emosinya. Setelah beberapa saat, Putu memutuskan untuk bertindak. Kita harus mengumpulkan mereka. Mereka layak untuk mendapatkan penghormatan, katanya dengan nada yang tegas. Bade mengangguk pelan, berdiri dengan lemah. Bersama-sama mereka mulai mengumpulkan mayat-mayat warga dan para pemain yang gugur, mengumpulkan mereka ke dalam satu rumah yang tersisa. Setelah selesai, Putu menyalakan api, membakar rumah itu sebagai upacara terakhir untuk para korban. Asap hitam membubung ke langit, membawa aroma kematian yang menyakitkan. Bade berdiri diam, menatap api yang berkobar. Di dalam hatinya, dendamnya semakin membara. Kunta, kau sudah membunuh ayahku, dan sekarang kau juga telah menghancurkan desa ini. Aku bersumpah, aku akan menghabisimu, tidak peduli apapun resikonya. Gumam Bade dengan suara penuh kebencian. Putu kemudian menepuk bahu Bade. Dendam akan membutakanmu, Bade. Tapi aku paham perasaanmu. Jika kau butuh bantuan, aku akan bersamamu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah, Bade. Bade mengangguk tanpa bicara, tapi matanya yang memerah menunjukkan bahwa tekadnya sudah bulat. Bade tahu ini akan jadi pertarungan yang melibatkan banyak orang. Kengerian yang terjadi di desa Bugi baru awal tragedi. Pertumpahan darah yang lebih mengerikan lagi akan terjadi cepat atau lambat. Setelah memastikan tidak ada lagi ancaman di desa Bugi, Bade dan Putu meninggalkan desa tersebut yang kini hanya menyisakan puing-puing aroma kematian. Sepanjang perjalanan kembali, keduanya berjalan dalam keheningan. Bade tampak tertekan, wajahnya suram, sementara Putu tetap tenang, mencoba membaca situasi Bade tanpa mengganggunya. Bade, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Apa yang terjadi, sudahlah terjadi. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Putu akhirnya membuka suara, menepuk bahu Bade dengan pelan. Aku tahu, Putu, tapi dendamku pada Kunta, aku tidak bisa mengabaikannya, Putu. Dia harus membayarnya. Bade menjawab dengan suara yang berat, matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Putu hanya mengangguk pelan. Kita akan hadapi bersama, Bade. Karena Kunta telah bekerja sama dengan Dharma, maka ada alasan kuat bagiku untuk terlibat. Keduanya kemudian mempercepat langkahnya menuju Sanggaryama. Di Sanggaryama, Oman merasa tidak seperti biasanya. Kecurigaan bahwa ada pengkhianat di sanggarnya terus menghantui pikirannya. Untuk mengalihkan kegelisahannya, ia memutuskan untuk berjalan mengelilingi sanggar, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia memulai dengan mengunjungi area penonton, di mana beberapa pemain yang sedang istirahat menyapanya dengan hormat. Oman membalas sapaan mereka dengan senyuman tipis, meskipun pikirannya jelas terganggu. Lalu, ia berjalan ke area latihan, di mana para pemain sedang berlatih dengan giat. Beberapa dari mereka berhenti sejenak untuk menyapa. Bos Oman! Oman hanya mengangguk menyuruh mereka kembali untuk berlatih. Di sana, ia mengunjungi ke area tarung, tempat beberapa pemain menengah sedang menguji kemampuan mereka. Ia berdiri sejenak memperhatikan pertarungan itu dengan seksama, mencoba menemukan tanda-tanda yang mencurigakan.
tetapi tidak ada yang aneh. Setelah itu, ia menuju restoran-restoran yang berada di dalam sanggar. Ia melihat orang-orang makan dan bercengkrama. Beberapa orang yang tinggal di sanggar juga menyapa dengan penuh hormat. Oman membalas mereka dengan baik, meskipun pikirannya masih diliputi kecurigaan. Lalu, Oman akhirnya memutuskan untuk pergi ke sebuah restoran tersembunyi milik Aju, seorang pria tua yang dulu sangat dekat dengannya. Sebelum membangun sanggar Yama, saat Oman masih memimpin sebuah klub kecil, Aju adalah salah satu orang kepercayaannya. Namun, hubungan mereka perlahan meregang setelah Oman memutuskan untuk menjadikan klubnya sebagai sanggar resmi. Saat Oman memasuki restoran itu, beberapa pemain sedang makan segera berdiri menyapanya dengan hormat dan hendak berdiri. Namun, Oman melarang mereka. "Duduklah, nikmati makanan kalian. Aku hanya lewat," ucap Oman dengan tenang, membuat mereka kembali duduk. Tidak lama kemudian, Aju, pemilik restoran itu muncul dari dapur. Pria tua dengan rambut putih tipis dengan senyuman ramah itu menyambut Oman. Oman, apa yang membawamu ke sini? Sudah lama kau tidak datang. "Aju, aku butuh bicara denganmu," jawab Oman singkat. Aju mengangguk, mengisyaratkan Oman untuk masuk ke ruang kecil di bagian belakang restoran. Di sana, keduanya duduk dan Oman mulai mengungkapkan kegelisahannya. "Aju, ada sesuatu yang menggangguku. Aku merasa ada yang tidak beres di sanggar ini. Seolah-olah seseorang sedang bermain di belakangku," terang Oman. Aju mendengarkan dengan seksama, menatap Oman dengan pandangan penuh perhatian. Oman, kau telah membangun suatu yang besar. Dalam organisasi sebesar itu, selalu ada resiko pengkhianatan. Tapi, jangan biarkan kecurigaanmu menghancurkanmu, Oman. Periksa semuanya dengan kepala dingin. "Aku takut jika aku salah, Aju. Aku bisa kehilangan kepercayaan dari mereka." Kadang-kadang, untuk melindungi yang lebih besar, kau harus membuat keputusan yang sulit. Jangan biarkan kelembutan hatimu membuatmu ragu, Oman. Percakapan itu berlangsung lama, dengan Aju memberikan berbagai saran. Oman, meskipun sedikit lebih tenang, tetap merasa ada sesuatu yang tidak benar. Setelah Oman pergi, senyum ramah di wajah Aju menghilang, digantikan dengan ekspresi yang gelap. Ia berdiri di dapurnya, mengamati pisau-pisau yang tersusun rapi di meja. Dulu, kau selalu memberiku apa yang aku minta, Oman. Tapi sekarang, kau membatasi semua kebutuhanku. Kau hanya datang ketika butuh sesuatu dariku, Oman. Gumam Aju pelan, matanya menyipit. Aju pernah menjadi orang terdekat Oman yang paling setia, tetapi kebutuhannya akan daging manusia yang selalu sering dipenuhi oleh Oman ini tidak lagi didukung. Sejak sanggar Yama berdiri, Oman menolak memberikan apa yang Aju minta dengan alasan menjaga reputasi sanggar. Oman, aku memberimu semua yang kau butuhkan untuk sampai ke tempatmu sekarang. Tapi kau lupa, tanpa aku, kau bukan siapa-siapa, Oman. Kau menjadi sok suci. Kau tetaplah Oman. Dengan perubahanmu ini, Oman, mungkin sanggarmu tidak akan bertahan lama. Gumamnya lirih sambil memotong daging ayam dengan sabetan pisau yang cepat, hingga terpotong menjadi beberapa bagian. Meskipun demikian, Aju tetap berikan saran-saran kepada Oman. Namun di dalam hatinya, ia berharap saran-saran itu akan membawa kehancuran bagi sanggar Yama. Hari-hari berlalu setelah pertempuran sengit yang meninggalkan luka mendalam bagi sanggar Yama dan Durga. Wayan yang sebelumnya terluka parah, kini mulai menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Setiap hari, ia berlatih dengan giat, seolah bertekad untuk tidak lagi mengulang kesalahan di masa lalu. Aura kepercayaan diri dan kekuatannya berlipat
lebih besar dari sebelumnya. Di sisi lain, Gandhi yang terluka lebih parah langsung dipindahkan ke Sanggar Durga oleh Simon setelah mendengar kabar dari Oman. Kondisi Gandhi masih jauh dari kata pulih. Simon, pemimpin Sanggar Durga, mengatur perawatan intensif untuk sahabat sekaligus tangan kanannya itu, memastikan bahwa Gandhi akan mendapatkan perawatan terbaik. Pagi itu, Aju bersiap untuk pergi berbelanja kebutuhan restorannya. Salah satu pemain Sanggar Yama, seorang pemuda bernama Tirta, menawarkan diri untuk mengawal. Aju, biar aku menemanimu. Kota ini tidak selalu aman loh, kata Tirta dengan nada yang hormat. Namun, Aju hanya tersenyum ramah dan menggeleng. Tidak perlu anak muda. Siapa yang tega merampok orang tua seperti aku? Lagi pula, perjalanan ini tidak jauh, nak. Baiklah jika begitu, Ajo. Jangan sungkan untuk mengatakan padaku jika kau butuh bantuan. Terima kasih, anak muda. Dengan alasan sederhana itu, Ajo menolak tawaran Tirta. Tapi kenyataannya, Ajo punya rencana lain. Ia harus bertemu seseorang yang sudah lama ia hubungi, seorang anak buah Dharma, pemimpin Sanggar Bayu. Dalam perjalanannya menuju kota Ranjong, Ajo berjalan dengan langkah yang santai. Di tengah perjalanan, seorang pria berbadan kekar dengan jubah hitam mendekatinya. Ajo, akhirnya kita bertemu lagi, kata pria itu dengan nada pelan namun tajam. Ajo mengangguk dan tersenyum kecil. Ada informasi penting yang ingin aku sampaikan, tapi aku ingin menyampaikan langsung kepada Dharma. Ini terlalu besar untuk kau tangani sendiri. Pria itu mengamati Ajo dengan penuh curiga, tetapi akhirnya mengangguk. Baik, kalau begitu, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke Sanggar Bayu. Terima kasih. Perjalanan itu membawa Ajo melewati jalan-jalan sepi, diapit oleh hutan lebat. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di kota Ranjong, kota kecil yang menjadi markas Sanggar Bayu. Di sana, suasana terlihat tenang, tetapi ada ketegangan yang tersembunyi. Banyak pemain Sanggar Bayu berkeliaran dengan mata penuh kewaspadaan. Kota ini tidak pernah berubah, tapi selalu menyimpan misteri. Gumam Ajo. Di dalam markas utama Sanggar Bayu, Dharma, Gale, Kunta dan beberapa pemain inti lainnya sedang berdiskusi di ruang pertemuan. Peta besar terpampang di meja, menampilkan lokasi Sanggar Yama dan Sanggar Durga. Kita tidak bisa menyerang mereka berdua sekaligus. Jika kita terlalu serakah, kita bisa kalah di kedua sisi. Kita harus memilih target yang paling lemah terlebih dahulu. Bagaimana dengan kalian? Ujar Gale, mantan pemimpin Sanggar Siwa, dengan nada dingin. Kunta mengangguk. Ya, Sanggar Durga melemah karena Gandhi dalam kondisi yang terluka. Aku rasa mereka lebih lemah saat ini. Tapi Sanggar Yama, Oman adalah masalah besar. Belum lagi Bade dan pemain inti lainnya yang tidak kita ketahui. Aku bisa pastikan Sanggar Durga tidak seberapa jika dibandingkan dengan kita. Dharma, dengan aura yang mengintimidasi, hanya duduk diam mendengarkan, dengan bayangan wujud serigala ekor pedang yang tampak mengerikan di belakangnya. Ia adalah simbol ketakutan bagi semua pemainnya. Sanggar manapun yang kita serang, kita harus memastikan bahwa mereka tidak akan punya kesempatan untuk membalas. Ini bukan sekedar peringatan, tapi harus memastikan bahwa semuanya habis, kata Dharma akhirnya. Suaranya redah tetapi penuh otoritas. Diskusi mereka terus berlanjut dengan berbagai pendapat, hingga akhirnya pintu ruangan pertemuan diketuk. Salah seorang penjaga masuk membungkuk dengan hormat. Tuan Dharma,
seseorang bernama Ajo telah tiba. Dia ingin berbicara langsung dengan Anda. Dharma melirik Gale yang kemudian mengangguk kecil. Bawa dia masuk. Ajo kemudian masuk ke ruangan itu dengan tenang. Wajahnya yang tua tampak tenang, tetapi matanya memancarkan kecerdikan. Setelah memperkenalkan dirinya, ia langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Salam semuanya. Aku tidak ingin berbasa-basi. Aku ingin bergabung dengan Sanggar Bayu, Ucap Ajo tegas. Ruangan itu menjadi hening. Gale melirik Dharma dengan alis terangkat, sementara Kunta tanpa skeptis. Apa alasanmu ingin bergabung dengan kami? Tanya Dharma, matanya menatap tajam ke arah Ajo. Aku butuh daging manusia. Sanggar Yama tidak lagi memenuhi kebutuhanku. Mereka menjadi terlalu sombong semenjak mendirikan sanggarnya dan mengabaikan orang tua lemah ini. Tapi jika aku bergabung dengan kalian, aku yakin kalian bisa menyediakan apa yang aku butuhkan. Jawab Ajo tanpa ragu. Gale hanya tertawa kecil, sementara Dharma mengangkat alisnya. Kau datang dengan tawaran yang menarik, Ajo. Tapi apa yang bisa kau berikan untuk kami? Aku sudah membuktikan kemampuanku sebelumnya, bukan? Informasi yang aku berikan tentang misi Wayan dan Gandhi sangat akurat. Tapi aku punya lebih banyak lagi. Aku tahu kelemahan Sanggar Yama. Aku tahu tata letak mereka. Dan aku tahu kegelisahan yang sedang dialami Oman. Dharma menatap Ajo dengan penuh pertimbangan. Setelah beberapa saat, ia mengangguk. Baiklah, jika informasi yang kau berikan benar, aku akan memberimu apa yang kau butuhkan. Daging manusia segar setiap hari. Tapi jangan pernah berpikir untuk mengkhianatiku, Ajo. Ajo tersenyum kecil, membungkuk dengan hormat. Kesetiaanku milik Sanggar Bayu, Tuan Dharma. Setelah Ajo pergi, Dharma memutar pikirannya. Informasi yang diberikan Ajo sangat berharga. Gale dengan wujud bayangan ular berkepala merah di belakangnya mendekati meja peta. Jika apa yang dikatakannya benar, kita harus menyerang Sanggar Yama terlebih dahulu. Kelemahan Oman adalah pintu masuk kita untuk menghancurkan mereka. Kunta meskipun masih terluka menyeringai. Setelah kita hancurkan Sanggar Yama, Sanggar Durga akan menjadi lebih mudah. Dharma mengangguk. Baiklah, mulai sekarang fokus kita adalah Sanggar Yama. Persiapkan semua pemain. Ini adalah awal dari akhir mereka. Kesepakatan telah dibuat dan Sanggar Bayu bersiap untuk melancarkan serangan besar-besaran ke Sanggar Yama. Dengan Ajo di pihak mereka, keunggulan Sanggar Bayu semakin nyata. Namun, apakah Oman dan pemain-pemainnya akan siap menghadapi ancaman yang semakin dekat? Atau apakah pengkhianatan Ajo akan menjadi awal bagi kehancuran Sanggar Yama? Pertempuran besar semakin dekat dan darah pasti akan kembali tumpah. Ajo akhirnya kembali ke Sanggar Yama menjelang sore. Langkahnya santai seperti tidak ada yang terjadi. Namun, ia tidak membawa apapun dari perjalanannya. Pemuda yang sebelumnya menawarkan diri untuk mengawal, Tirta, mendekatinya. Ajo, kau sudah kembali? Mana barang belanjaanmu? Tanya Tirta dengan nada penasaran. Ajo terdiam sejenak sebelum menghela nafas dan menjawab dengan nada yang ringan. Aku lupa mengambil uang sebelum pergi.
Maklum, usia tua kadang membuatku ceroboh. Aku hanya keluar untuk menghirup udara segar. Mungkin aku akan pergi lagi nanti. Hehehehe. Tirta mengernyit sedikit, merasa ada sesuatu yang janggal. Ajo pergi sejak pagi dan sekarang baru kembali tanpa membawa apa-apa. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Baiklah, kalau begitu. Kalau kau butuh bantuan nanti, panggil saja aku Ajo. Ajo tersenyum kecil. Tentu anak muda, kau sangat perhatian. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Ajo kembali bersiap untuk pergi. Kali ini, ia sengaja mendekati Tirta kembali. Tirta, maukah kau menemaniku? Hari sudah mulai gelap dan aku khawatir jika aku nanti tersesat. Tirta, meskipun sempat merasa janggal sebelumnya, tidak menolak. Ia mengangguk dengan ramah. Tentu saja Ajo, ayo kita pergi sekarang. Ajo tersenyum puas. Dalam hati ia tahu bahwa kehadiran Tirta akan mengganggu bagian penting dari rencananya. Ajo memang ceroboh, tapi ia harus memastikan tidak ada yang mencurigai dirinya. Keduanya berjalan melewati jalanan yang gelap dan sepi. Suasana menjadi semakin sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki mereka di atas dedaunan kering. Tirta mulai merasa ada yang tidak beres. Ajo, sebenarnya kita akan belanja di mana sih? Ini bukan arah ke pasar yang biasanya. Tanya Tirta mencoba mencari penjelasan. Tenanglah anak muda, pasar yang ini sedikit lebih jauh, tapi barang-barangnya lebih murah. Kita hampir sampai, jawab Ajo sambil terus berjalan dengan tenang. Namun, Tirta merasa ada sesuatu yang salah. Ia terus memperhatikan sekitar, memastikan dirinya waspada jika sesuatu yang buruk akan terjadi. Setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di sebuah tempat yang lebih gelap dan sunyi, jauh dari keramaian Sanggaryama. Tirta semakin curiga. Ia mencoba menghentikan langkahnya. Ajo, aku rasa ini bukan tempat yang aman. Haruskah kita kembali saja, Ajo? Katanya dengan nada yang hati-hati. Namun, sebelum Ajo sempat menjawab, dua sosok misterius muncul dari bayangan pepohonan di depan mereka. Keduanya mengenakan jubah hitam dengan wajah yang terlihat dingin dan kejam. Salah satu dari mereka berbicara langsung kepada Ajo. Ajo, kau mau kemana? Siapa pemuda itu? Ajo kemudian berbisik sambil menatap Tirta dengan senyum tipis yang dingin. dengarkan aku. Dia anak muda yang berbakat dari Sanggaryama. Sepertinya ia mencurigaiku. Ia bisa menjadi penghalang bagi rencana Tuan Dharma. Jadi, aku sengaja membawanya ke sini. Tolong, jika merepotkan kalian. Tirta yang memiliki pendengaran yang kuat terkejut mendengar itu. Ia melangkah mundur, matanya membelalak. Ajo, kau bekerja untuk Sanggarbayu? Ajo, kau pengkhianat. Nah, aku sebenarnya menyukaimu, tapi kau terlalu baik dan percaya. Di dunia ini, menjadi terlalu baik hanya akan membawa kehancuran. Jangan khawatir, kau pasti akan mati dengan cepat, balas Ajo. Jadi, kau benar-benar pengkhianat, Ajo, teriak Tirta. Ajo hanya tertawa, lalu duduk di atas batu dengan santai. Maaf anak muda, tapi inilah kenyataannya. Kau terlalu muda untuk memahami apa yang terjadi di sini. Karena kau sudah tahu semuanya, maka kau harus mati anak muda. Salah satu sosok misterius itu maju melangkah. Hei bocah, kau tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tidak perlu melawan, atau kau akan lebih lama menderita. Ayo, habisi saja dia dengan cepat.
Lengkas! Tanpa basa-basi, kedua sosok itu langsung berubah menjadi wujud leak tingkat pertama mereka. Sosok pertama berubah menjadi rusa tanduk api. Tubuhnya bersinar dengan tanduk besar yang diselimuti api menyala. Setiap gerakannya memancarkan aura panas yang mengintimidasi. Sosok kedua berubah menjadi monyet ekor bintang. Tubuhnya kecil tetapi lincah, dengan ekor panjang yang berujung seperti bola cahaya terang, siap meledak kapan saja. Melihat itu, Tirta tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu. Ia segera memusatkan energinya dan berteriak, Nah, lengkas! tubuh Tirta berubah, diselimuti oleh aura kuning terang. Dalam sekejap ia berubah menjadi Raja Wali Cakar Baja. Sayapnya besar dengan bulu-bulu yang tajam seperti pisau, sementara cakarnya bersinar dengan kilauan logam yang kokoh. Kau memang bocah yang berbakat. Di umurmu, kau bahkan bisa melakukan perubahan. Tapi sayangnya, kau harus mati. Ucap sosok monyet ekor pedang melompat cepat ke arah Tirta. Tirta berhasil menahan serangan pertama dengan cakarnya, tetapi serangan itu cukup kuat untuk membuatnya terpental. Tak lama kemudian, rusa tanduk api meluncur maju dengan tanduk apinya, menyerang dengan kekuatan penuh. Tirta terluka di sayap kirinya, tetapi ia tidak menyerah. Dengan satu kepakan sayap, ia menciptakan pusaran angin kecil yang menghantam kedua musuhnya. Meskipun serangan itu tidak terlalu melukai mereka, Tirta berhasil menciptakan jarak. 2 lawan 1. Ah, kalian benar-benar pengecut. Teriak Tirta dengan nafas yang berat. Berhentilah berteriak, bocah. Kau harus cepat disingkirkan. Jawab rusa tanduk api meluncur kembali dengan serangan api yang besar. Tirta berusaha bertahan, tetapi menghadapi 2 lawan sekaligus jelas terlalu berat baginya. Sementara itu, Ajo hanya duduk dengan santai, menonton pertarungan dengan senyuman dingin di wajahnya. Menarik sekali. Tapi aku rasa ini akan segera berakhir. Pertarungan itu semakin memanas, tetapi dengan luka-luka yang semakin banyak, Tirta harus mencari cara untuk bertahan hidup melawan musuh yang jauh lebih berpengalaman. Apakah dia akan berhasil melarikan diri? Atau ini adalah akhir dari perjalanan pemain muda berbakat? Pertarungan yang semakin tidak seimbang membuat Tirta kehabisan tenaga. Rusa tanduk api dan monyet ekor bintang terus menyerangnya tanpa henti. Memanfaatkan kerjasama mereka yang sangat terlatih, tanduk yang menyala api menghantam tubuh Tirta beberapa kali, meninggalkan luka bakar yang semakin parah. Sementara itu, serangan cepat dari monyet ekor bintang dengan ekor bercahayanya menciptakan ledakan kecil yang melukai sayap dan kaki Tirta. Tirta terlempar ke tanah setelah serangan terakhir dari kedua musuhnya menghantam dadanya. Darah mengalir deras dari luka-luka di tubuhnya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Kau sudah cukup tangguh, bocah. Tapi inilah akhirnya. Rusa tanduk api melangkah mendekati Tirta. Api di tanduknya semakin berkobar. Di belakang mereka, Ajo tersenyum puas. Kau berusaha dengan baik, nak. Akan aku pastikan kau mati tidak sia-sia. Dagingmu akan aku olah dengan baik. Sementara itu, monyet ekor bintang bersiap memberikan serangan terakhirnya. Ekornya bercahaya mulai bergetar, memancarkan energi yang cukup besar. Kau cukup berbakat, bocah. Sayangnya, kau memiliki umur yang pendek.
Teriak monyet ekor bintang melompat tinggi ke udara untuk menyerang. Namun, sebelum ia sempat melancarkan serangannya, dua sosok muncul dari balik kegelapan hutan. Serangan itu langsung dihalau dengan mudah. "Berhenti!" Suara tegas itu menggema, diikuti oleh siluet dua pria yang segera menunjukkan wujud mereka. Mereka adalah Amon dan Muding, yang baru saja kembali dari misi mereka. "Ajo, apa yang terjadi di sini?" ucap Amon dengan tatapan tajam pada sosok tua itu. Ajo yang sebelumnya tenang langsung memasang wajah yang panik. Amon, Muding, aku dan Tirta disergap. Mereka tiba-tiba menyerang kami di perjalanan. Tirta mencoba melawan, tapi mereka terlalu kuat. Aku bersyukur kalian datang, ujar Ajo. Suaranya terdengar gemetar tapi penuh sandiwara. Muding segera mendekati Tirta yang terbaring dengan tubuh penuh luka. Darah memenuhi tanah di sekitarnya dan nafas Tirta terdengar sangat lemah. "Hei bocah, bertahanlah, kami di sini," kata Muding dengan nada yang cemas. Tirta membuka matanya perlahan, menatap Amon dan Muding dengan pandangan penuh penderitaan. Ia berusaha mengatakan sesuatu, tapi suara yang keluar hanya berupa gumaman yang pelan. "Apa yang ingin kau katakan, anak muda?" tanya Amon mendekatkan dirinya kepada Tirta. Dengan sisa tenaganya, Tirta mengangkat tangannya yang bergetar dan menunjuk langsung ke arah Ajo. Bibirnya bergerak perlahan, mencoba mengucapkan sesuatu. Ajo, dia. Ucapan Tirta terputus saat nafas terakhirnya berhembus. Tangannya terjatuh dan matanya tertutup selamanya. Tirta! Teriak Muding dengan suara penuh emosi. Amon mengangkat kepalanya, menatap Ajo dengan pandangan penuh kecurigaan. Namun, Ajo dengan cepat memasang ekspresi penuh kepedihan. "Dia sudah berusaha keras melindungiku. Tiba-tiba kami dihadang oleh dua orang bajingan itu. Mereka dari Sanggar Bayu," kata Ajo dengan suara yang bergetar. Air mata buatan menetes dari matanya. Kedua sosok dari Sanggar Bayu itu mengerti apa yang disandiwarakan oleh Ajo. Mereka kemudian memperkuatnya agar Amon dan Muding tidak menaruh curiga. "Aku berencana mengajaknya bergabung. Aku tidak peduli dengan fatwa itu, tapi kami harus membawanya. Kami tahu orang tua itu cukup dekat dengan Oman, jadi kami berencana untuk membawanya." "Ya, tadinya kami berencana untuk membujuk bocah itu untuk bergabung, tapi sayangnya ia memilih untuk mati," jelas kedua sosok itu. Muding yang masih diliputi kesedihan tidak mempertanyakan lebih jauh. Namun, Amon masih menyimpan kecurigaannya dalam hati. "Sungguh tidak tahu malu. Meskipun ini bukan di arena, tapi kalian terlalu pengecut mengkeroyok anak muda ini," ucap Muding berdiri. "Kalian berdua dari Sanggar Bayu. Kami pastikan kalian tidak akan bisa untuk kembali," ancam Amon. Tanpa menunggu musuh bertindak, rusa tanduk api dan monyet ekor bintang kembali bersiap untuk menyerang. "Kalian pikir bisa semudah itu mengalahkan kami?" teriak rusa tanduk api melancarkan serangan api ke arah Amon dan Muding. "Ya, lengkap!" teriak Amon dan Muding bersamaan. Wujud leak Amon kala jengking hitam berduri, tubuhnya besar dan kuat dengan ekor berduri yang mengeluarkan racun mematikan. Wujud leak Muding, badak bercula pedang, tubuhnya besar dengan bulu warna kelabu dan memancarkan energi listrik. Serangan api itu dihentikan oleh ekor Amon yang menghantam serangan itu dengan mudah. "Sekarang giliran kami!" teriak Muding meluncur ke arah monyet ekor bintang.
Pertarungan berlangsung sengit, tapi keunggulan Amon dan Muding yang lebih berpengalaman membuat mereka mendominasi. Dalam beberapa menit, rusa tanduk api dan monyet ekor bintang tumbang. Tubuh mereka kembali ke wujud manusia dengan luka yang sangat parah. Kita penggal kepala mereka. Tidak, jangan bunuh Hentikan! Tidak, jangan! Amon dan Muding menyembelih mereka sebelum memenggal kepalanya. Pemandangan yang begitu mengerikan. Ajo yang masih memainkan perannya mendekati Amon dan Muding setelah pertarungan selesai. Syukurlah, kalian menyelamatkan nyawaku. Aku berutang budi kepada kalian, Kata Ajo menundukkan kepalanya dengan ekspresi penuh rasa syukur yang palsu. Amon hanya mengangguk pelan, tetapi dalam hati ia mulai mempertanyakan sikap Ajo. Sudahlah, kita bawa tubuh Tirta kembali. Dia pantas mendapatkan penghormatan terakhir di Sanggar, ujar Amon akhirnya, memutuskan untuk tidak mengungkapkan pikirannya saat itu juga. Ajo menghela nafas lega dalam hati. Penyamaran dan rencananya masih aman, namun ia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati di masa depan, terutama terhadap Amon yang nampaknya lebih sulit untuk dikelabui. Dalam perjalanan kembali ke Sanggaryama, suasana penuh duka menyelimuti mereka. Tirta telah gugur, tetapi misteri dan ancaman di Sanggaryama masih belum terselesaikan.